Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Al-Fatah yang dimuliakan Allah? Semoga kita dalam keadaan sehat, dilimpahkan rezekinya dan diberikan keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Suatu hari, Baginda Raja merasa jenuh. Ia ingin mengadakan sebuah perjamuan yang berbeda dari biasanya. Sebuah perjamuan yang akan menguji kecerdikan orang-orangnya. Ia mengumpulkan para menteri dan orang terpandang, lalu berkata, "Malam ini kita akan mengadakan perjamuan, tapi ada satu aturan. Setiap tamu yang datang harus membawa satu permintaan yang paling mustahil. Barang siapa yang bisa memenuhi permintaanku akan mendapatkan hadiah besar. Barang siapa yang tidak bisa akan mendapat hukuman." Para menteri merasa cemas. Permintaan yang mustahil, itu artinya mereka harus berpikir keras. Tiba-tiba seorang menteri yang jahil berkata, "Baginda, bukankah Abu Nawas juga harus ikut? Dia kan yang paling banyak akal," ujarnya. Baginda Raja tersenyum. "Ini ide bagus, panggil Abu Nawas," perintah Raja. Tak berapa lama Abu Nawas datang menghadap Baginda Raja. Ia mendengarkan aturan perjamuan itu dan tersenyum. "Ampun Baginda, hamba rasa hamba bisa memenuhi permintaan Baginda." Perjamuan pun dimulai. Baginda Raja duduk di singgasana dan para menteri serta tamu terhormat duduk di sekelilingnya. Satu persatu mereka menyampaikan permintaan mereka. Salah seorang menteri maju dan berkata, "Baginda, hamba meminta agar malam ini semua bintang di langit berubah menjadi intan. Bisakah Baginda memenuhinya?" Baginda Raja tertawa. Tentu saja itu mustahil. Sang menteri pun kalah. Yang lain maju dan berkata, "Hamba meminta agar semua air di sungai Tigris berubah menjadi madu." Sultan menggelengkan kepala. "Itu mustahil. Semua orang dari yang paling kaya hingga yang paling cerdas gagal. Permintaan mereka terlalu mustahil." Hingga akhirnya tibalah giliran Abu Nawas. Ia maju ke hadapan Baginda Raja, menunduk hormat, lalu berkata, "Ampun Baginda, hamba datang ke sini tidak hanya dengan satu permintaan, tapi dengan 1000 permintaan." Semua orang terkejut. Sultan mengerutkan dahi. "Apa maksudmu Abu Nawas? Bukankah aturannya hanya satu permintaan?" "Benar Baginda," jawab Abu Nawas. "Tapi bukankah permintaan Baginda adalah agar kami bisa memenuhi permintaan Baginda? Dan permintaan Baginda adalah agar setiap tamu memiliki satu permintaan yang paling mustahil. Hamba tahu Baginda adalah pemimpin yang bijaksana, dan hamba tahu Baginda tidak akan pernah memberikan kami hukuman. Hamba tahu Baginda adalah pemimpin yang adil, dan hamba tahu Baginda tidak akan pernah membuat kami takut. Hamba tahu Baginda adalah pemimpin yang dermawan, dan hamba tahu Baginda akan memberikan kami hadiah yang besar. Itu adalah 3 permintaan hamba Baginda, dan hamba tahu Baginda akan memenuhinya," kata Abu Nawas. "Tapi itu baru 3 Abu Nawas, kau bilang 1000, seru Baginda Raja mulai jengkel. "Sabar Baginda," kata Abu Nawas. "Sisa dari 1000 permintaan itu ada di setiap wajah rakyat Baginda. Setiap senyuman yang mereka berikan itu adalah sebuah permintaan. Setiap ketenangan yang mereka rasakan itu adalah sebuah permintaan. Setiap harapan yang mereka miliki itu adalah sebuah permintaan. Rakyat Baginda," lanjut Abu Nawas, "mereka tidak meminta intan atau madu. Mereka hanya meminta keadilan, kedamaian, dan harapan. Hamba tahu Baginda akan memenuhi semua permintaan itu. Dan hamba tahu hamba tidak akan mendapatkan hadiah yang lebih besar dari itu." Baginda Raja terdiam. Ia menyadari kebenaran di balik perkataan Abu Nawas.
Ia tidak pernah berpikir bahwa di balik semua kemewahan yang ia miliki, rakyatnya hanya menginginkan hal-hal yang sederhana. Abu Nawas telah memberikan pelajaran yang sangat berharga. Perjamuan itu pun berakhir. Sultan memerintahkan semua menteri untuk membatalkan semua permintaan mereka yang mustahil. Dan sebagai gantinya, mereka harus pergi ke tengah rakyat untuk mendengar apa yang rakyat inginkan. Abu Nawas dengan satu permintaan yang sederhana telah mengubah seluruh perjamuan menjadi sebuah perjamuan hati. Dan di malam itu, ia pulang dengan senyum yang tulus. Karena ia tahu, ia telah memberikan hadiah yang paling berharga kepada raja, yaitu kebenaran. Di sebuah kota, hiduplah seorang pendeta yang sangat dihormati karena kesalehan dan pengetahuannya yang luas tentang ajaran agamanya. Setiap hari, ia akan memimpin doa dengan khidmat di hadapan banyak umat. Suatu ketika, tersiar kabar tentang Abu Nawas yang terkenal dengan kecerdikan dan akalnya yang seringkali melenceng dari kebiasaan umum. Pendeta itu penasaran ingin menguji Abu Nawas. Maka, ia mengundang Abu Nawas untuk sebuah diskusi terbuka. Di hadapan banyak orang, pendeta itu memulai, "Wahai Abu Nawas, kita semua tahu bahwa berdoa adalah ibadah yang mulia dan pahala akan didapatkan bagi mereka yang berdoa dengan benar dan tulus. Setujukah engkau?" tanya si pendeta. Abu Nawas tersenyum santai. "Tentu saja Tuan Pendeta, saya setuju sepenuhnya. Berdoa adalah jalan seorang hamba untuk berkomunikasi dengan Tuhannya," jawab Abu Nawas. "Bagus," kata pendeta itu lagi. "Namun bagaimana jika seseorang berdoa dengan salah? Maksudku, ia salah menyebut nama Tuhan, atau salah dalam urutan doanya, atau bahkan salah tujuan doanya. Apakah ia tetap akan mendapat pahala?" tanya si pendeta kembali. Pendeta itu mengira ia telah menjebak Abu Nawas. Logikanya, berdoa dengan salah tentu tidak akan mendapatkan pahala, bahkan mungkin berdosa, pikir si pendeta. Abu Nawas tampak berpikir keras sejenak, membuat para hadirin menahan napas. Kemudian ia mengangkat kepalanya dan dengan senyum liciknya ia berkata, "Tuan Pendeta, dalam kasus ini saya berani bertaruh. Orang yang berdoa salah justru akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda," jawab Abu Nawas. Sontak seluruh majelis riuh. Pendeta itu terkejut, wajahnya memerah. "Apa katamu Abu Nawas? Itu sungguh pernyataan yang tak masuk akal dan menyesatkan. Bagaimana mungkin salah berdoa justru mendapat pahala yang lebih besar?" protes si pendeta. Abu Nawas mengangkat tangannya. "Tenang, tenang, harap tenang para saudara. Tuan Pendeta dan hadirin sekalian, izinkan saya menjelaskan alasannya." Abu Nawas memulai, "Jadi begini, bayangkanlah ada seseorang yang sangat ingin menyeberangi sungai. Ia kemudian berdoa, 'Ya Tuhan, semoga sungai ini menjadi api.' Tentu saja doanya salah kan dan tidak mungkin terkabul. Namun karena doanya salah, sungai itu tetap jadi air dan ia akhirnya bisa menyeberang dengan aman. Apakah ia mendapatkan pahala?" ujar Abu Nawas. Pendeta itu mengerutkan kening. Ia tidak mendapatkan apa-apa dari doanya yang salah itu. "Justru itu," seru Abu Nawas dengan nada kemenangan. "Karena doanya salah, ia tidak mendapatkan bencana yang ia minta. Ia tidak jadi celaka. Tidakkah itu adalah sebuah kebajikan atau pahala tersendiri?" lanjut Abu Nawas. "Karena ia terhindar dari konsekuensi buruk akibat permintaannya yang keliru.
Andai doanya benar terkabul, bayangkan betapa celakanya ia jika sungai itu benar-benar menjadi api. Abu Nawas melanjutkan, atau bayangkan orang yang berdoa agar ia jatuh miskin, agar sakit, atau agar musuhnya selalu menang. Itu semua doa-doa yang aneh dan salah, bukan? Jika doanya terkabul, ia akan celaka. Namun karena doanya salah, Tuhan tidak mengabulkannya. Ia tetap kaya, tetap sehat, dan mungkin musuhnya malah kalah. Bukankah itu adalah pahala besar karena ia diselamatkan dari kebodohannya sendiri? Majelis menjadi hening, lalu perlahan mulai tertawa. Pendeta itu setelah merenung sejenak, akhirnya ikut tersenyum dan mengangguk. Ia menyadari bahwa Abu Nawas dengan logikanya yang unik telah menunjukkan sisi lain dari pahala dan keselamatan yang seringkali luput dari pandangan. Sungguh Abu Nawas, kata pendeta itu sambil menepuk bahu Abu Nawas, engkau selalu berhasil membuat kami berpikir di luar kotak. Mungkin memang ada pahala bagi mereka yang doanya salah. Setidaknya mereka terhindar dari bahaya yang mereka sendiri minta. Dan begitulah Abu Nawas kembali membuktikan bahwa kebijaksanaan bisa ditemukan bahkan dalam pemikiran yang paling tidak lazim sekalipun. Di sebuah desa yang damai, tiba-tiba gempar. Istri kepala desa, wanita yang dikenal baik hati dan selalu ceria, menghilang tanpa jejak. Pencarian telah dilakukan ke seluruh pelosok desa dan hutan sekitar, namun hasilnya nihil. Kepala desa sangat sedih dan putus asa. Kabar hilangnya istri kepala desa akhirnya sampai ke telinga Sultan di Baghdad. Sultan yang tahu kecerdikan Abu Nawas segera memanggilnya. Wahai Abu Nawas, titah Sultan, aku dengar istri kepala desa telah hilang secara misterius. Selama ini, para prajurit dan warga desa belum juga menemukan petunjuk. Aku ingin kau pergi ke desa itu dan bantu pecahkan misteri ini, titah Baginda Raja. Abu Nawas menyanggupi. Ia segera berangkat menuju desa tersebut. Setibanya di sana, ia menemui kepala desa yang tampak sangat terpukul. Ampun Tuan Abu Nawas, kata kepala desa dengan suara serak. Hamba tidak tahu lagi harus berbuat apa. Istri hamba lenyap seperti ditelan bumi. Abu Nawas mengamati sekeliling rumah dan desa. Ia bertanya kepada beberapa warga tentang kebiasaan istri kepala desa dan kejadian sebelum ia menghilang. Namun, tidak ada yang melihat atau mendengar sesuatu yang mencurigakan. Setelah seharian mengumpulkan informasi yang sangat minim, Abu Nawas meminta izin untuk bermalam di rumah kepala desa. Ia ingin menelusuri setiap sudut rumah itu dengan lebih seksama. Malam harinya, Abu Nawas tidak tidur. Ia mengendap-endap di dalam rumah. Ia memeriksa dapur, kamar tidur, bahkan gudang. Tidak ada tanda-tanda perlawanan atau paksaan. Istri kepala desa seolah-olah memang pergi sendiri. Namun di sudut dapur yang sedikit gelap, Abu Nawas menemukan sesuatu yang aneh. Sebuah tetesan minyak zaitun yang sangat kecil di lantai dekat jendela. Ia mengikutinya dan menemukan ada beberapa tetesan lagi hingga ke dekat sumur di halaman belakang. Aha, pikir Abu Nawas. Istri kepala desa dikenal sangat rapi dan jarang sekali menumpahkan minyak. Pasti ada sesuatu di balik ini. Keesokan paginya, Abu Nawas memanggil kepala desa dan beberapa warga. Aku rasa aku tahu di mana istri tuan berada, kata Abu Nawas membuat semua orang terkejut. Benarkah Tuan Abu Nawas? Tanya kepala desa penuh harap. Ya, jawab Abu Nawas. Tapi untuk menemukannya,
kita harus menangkap seekor katak dari sumur ini." Warga desa dan kepala desa saling pandang. Mereka bingung. Apa hubungannya katak dengan hilangnya istri kepala desa? Namun, karena Abu Nawas yang meminta, mereka pun menuruti. Setelah beberapa saat, seekor katak berhasil ditangkap dari dalam sumur. Abu Nawas mengambil katak itu. Lalu dengan perlahan dan hati-hati, ia menggosokkan sedikit minyak zaitun yang ia kumpulkan dari tetesan di dapur ke punggung katak tersebut. "Sekarang kita akan biarkan katak ini pergi. Ikuti kemana ia melompat," kata Abu Nawas memberitahu. Semua orang merasa heran, tapi mereka tetap mengikuti arahan Abu Nawas. Katak itu melompat-lompat, menjauhi sumur, melewati semak-semak, dan terus bergerak menuju pinggir desa ke arah jalan setapak yang jarang dilalui. Katak itu akhirnya berhenti di depan sebuah gubuk kecil yang tersembunyi di balik pepohonan rindang agak jauh dari desa. Abu Nawas memberi isyarat kepada para warga untuk mengepung gubuk itu. Lalu ia dan kepala desa mendekat secara perlahan. Terdengar samar-samar suara orang berbicara dari dalam gubuk. Dengan sigap, Abu Nawas mendobrak pintu gubuk. Alangkah terkejutnya mereka. Di dalam gubuk itu terlihat istri kepala desa sedang duduk bersama seorang pria asing yang ternyata adalah kekasih lamanya, seorang pedagang dari desa tetangga yang sudah lama tidak mereka temui. Istri kepala desa dan pria itu terkejut bukan main. Mereka tidak menyangka akan ditemukan. Ternyata istri kepala desa tidak hilang, melainkan sengaja melarikan diri dengan kekasihnya itu. Tetesan minyak zaitun itu berasal dari botol minyak yang tak sengaja ia tumpahkan sedikit saat terburu-buru pergi. Dan katak yang dilumuri minyak itu secara naluriah bergerak menjauhi air dan kembali ke tempat yang ia anggap aman atau biasa dilalui manusia, yaitu gubuk persembunyian itu. Sultan sangat terkesan dengan kecerdikan Abu Nawas yang mampu memecahkan misteri dengan petunjuk sekecil tetesan minyak dan seekor katak. Istri kepala desa akhirnya mengakui perbuatannya dan masalah itu diselesaikan oleh kepala desa dengan bijaksana. Abu Nawas sekali lagi membuktikan bahwa dengan ketelitian dan pemikiran di luar kotak, misteri apapun bisa terpecahkan. Tidak jauh dari rumah Abu Nawas ada tetangganya yang bernama Ali. Dia itu orangnya buta huruf dan tak pandai menulis. Suatu ketika saat istrinya sedang berada di negeri seberang, Ali ingin mengirim surat kepadanya, tapi ia bingung harus minta tolong kepada siapa. Maka terbesitlah sosok Abu Nawas di benaknya. Lebih baik aku minta tolong sama Abu Nawas. Dia itu kan orangnya baik dan suka menolong, pikir Ali dalam hati. Kemudian ia pun bergegas pergi ke rumah Abu Nawas. "Wahai Tuan Abu, maukah engkau menolongku?" pinta Ali. "Oh, insya Allah. Apa itu?" tanya Abu Nawas. "Aku ingin mengirim surat ke istriku, tapi aku ini kan buta huruf Tuan Abu. Maukah kau menuliskannya?" pinta si Ali. Mendengar permintaan tersebut, Abu Nawas menjadi bingung. Bukan karena ia tidak bisa menulis ataupun buta huruf, melainkan tulisan tangannya susah dibaca oleh orang lain. Menyadari akan hal itu, Abu Nawas pun menolaknya dengan berbagai macam alasan. Akan tetapi, Ali terus mendesaknya agar Abu Nawas bersedia menolongnya. Setelah berpikir cukup lama, akhirnya Abu Nawas menyanggupi. "Baiklah, aku akan menolongmu. Tapi, jauhkah istrimu tinggal?" tanya Abu Nawas. "Memangnya apa bedanya, jauh atau dekat?"
kata Ali merasa heran. Tentu saja beda, balas Abu Nawas. Apa yang membedakannya Tuan Abu? Nanti kan tinggal diserahkan ke tukang kirim surat. Kalau mengenai soal ongkos, itu sudah jadi tanggung jawab saya Tuan Abu, ujar Ali memberitahu. Bukan masalah itu. Jadi begini, tulisan saya kan aneh dan susah dibaca. Hanya saya yang bisa membacanya. Kalau tempat tinggal istrimu jauh, tentu akan memakan biaya lebih banyak. Karena saya harus ke tempat istrimu untuk membacakan suratnya, jelas Abu Nawas. Mendengar penjelasan tersebut, Ali serta-merta meninggalkan Abu Nawas tanpa berkata sepatah kata pun. Diceritakan, ada seorang raja yang bernama Hatim Al-Ta'i. Dia adalah raja yang adil dan dermawan, rela berkorban demi rakyatnya. Ia bahkan rela menyerahkan seluruh kerajaannya asal rakyatnya bisa hidup tenang dan damai. Namun niat baik raja ini tidak disambut baik oleh semua orang. Kisah ini bermula ketika ada raja Arab yang iri atas kemakmuran dan keindahan kerajaan Hatim Al-Ta'i, seorang raja adil yang dicintai rakyatnya. Rasa iri ini mendorongnya untuk menyatakan perang terhadap Raja Hatim Al-Ta'i. Ia pun mengirim pesan melalui utusannya. Pesan itu berbunyi, "Tunduklah padaku, jika tidak, aku akan menghancurkan negerimu dan merampas semua hartamu." Dan ketika pesan itu sampai di istana Hatim, para penasehatnya serta-merta menyarankan agar raja mengerahkan seluruh prajurit untuk mempertahankan kerajaannya. Mereka berkata, "Wahai Paduka Raja, Paduka jangan khawatir, tak diragukan lagi bahwa lelaki dan perempuan bertubuh sehat di negeri kita akan dengan senang hati berkorban untuk Paduka. Mereka bersedia mengorbankan nyawa demi membela raja yang mereka cintai." Namun di luar dugaan, Raja Hatim justru tidak menyetujuinya. "Tidak, daripada kalian bertempur dan menumpahkan darah demi aku, lebih baik aku pergi dan meninggalkan negeri ini. Aku tidak tega bila rakyatku harus mengorbankan diri mereka demi kejayaanku. Jika kita menyerah tanpa perlawanan, raja ini hanya akan menuntut pengabdian dan pajak yang tidak lebih tinggi. Namun sebaliknya, jika kita melawan dengan pertempuran, kita pasti akan kalah. Dan ketika kita kalah, sesuai dengan kebiasaan perang, raja ini akan merampas harta kalian tanpa tersisa sedikit pun," tutur Raja Hatim. Tidak berapa lama kemudian, Raja Hatim dan pengawal kepercayaannya mengasingkan diri di sebuah goa dekat pegunungan. Di sana dia menghabiskan waktunya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ia berdoa agar masalah yang menimpa negerinya supaya mendapatkan jalan yang terbaik. Sebagian rakyat yang kecewa dengan keputusan Raja Hatim tersebut menggerutu dan menganggapnya pengecut. "Tidak kusangka, raja yang kita agung-agungkan selama ini ternyata hanya seorang pengecut," kata salah satu dari mereka. Yang lain menimpali, "Dia tampaknya hendak menyelamatkan dirinya sendiri tanpa memperdulikan nasib rakyatnya. Sebab dia menyerahkan nasib kita kepada seorang raja yang bengis. Bisa saja nanti kita menjadi budak dari raja yang tidak kita kenal ini." Tetapi sebagian rakyat yang lain, mereka sangat terharu atas pengorbanan rajanya yang merelakan kekayaan dan kedudukannya demi keselamatan mereka. Pada akhirnya, Raja Zolim beserta ribuan pasukannya berhasil merebut kerajaan Hatim Al-Ta'i. Dan sesuai dugaan Raja Hatim sebelumnya, Raja Zolim tersebut tidak memungut pajak lebih tinggi dari yang biasa dibungut oleh Raja Hatim. Namun meskipun telah berhasil merebut kerajaan, ada satu hal yang mengganggu pikiran Raja bengis tersebut.
yaitu desas-desus orang banyak yang menyatakan bahwa negeri yang baru dimilikinya merupakan buah kemurahan hati Raja Hatim. Dalam hati Raja Zolim itu berkata, "Kalau begini caranya, aku tidak bisa menjadi raja sejati atas negeri ini. Aku harus menanggap Raja Hatim, karena selama ia masih hidup, sebagian rakyat masih akan setia kepadanya. Mereka tidak akan sepenuhnya tunduk padaku, meskipun mulut mereka mengatakan akan tunduk dan setia padaku." Ia pun lalu mengumumkan, barang siapa yang menyerahkan Raja Hatim akan mendapat hadiah 5.000 keping emas. Adapun Raja Hatim yang sedang menyendiri di dalam gua tidak mengetahui perihal sayembara tersebut. Sampai pada suatu hari ketika ia duduk di mulut gua, ia mendengar percakapan antara penebang kayu dan istrinya. Penebang kayu itu berkata, "Wahai istriku, sekarang aku sudah tua dan kau masih sangat muda. Sementara kita memiliki anak yang masih kecil, dan aku merasa hidupku sudah tidak akan lama lagi. Seandainya kita bisa menemukan Raja Hatim dan menangkapnya, kita akan memperoleh hadiah 5.000 keping emas dari raja yang baru itu, dan masa depan kalian tentu akan terjamin." Istrinya menjawab, "Wahai suamiku, yang kau katakan itu sangat memalukan. Lebih baik aku dan anak kita kelaparan daripada tangan kita bernodakan darah dari orang yang paling murah hati sepanjang masa, yang mengorbankan segalanya bagi kebaikan kita." Lelaki penebang kayu membalas, "Bagaimanapun aku punya tanggung jawab. Lagi pula dari hari ke hari semakin banyak orang yang menganggap Hatim itu pengecut, dan saat ini mereka pasti sedang mencari keberadaannya." Setelah mendengar percakapan keduanya, Raja Hatim segera menghampiri mereka dan berkata, "Aku adalah Hatim, serahkan aku pada raja baru itu dan ambil uang hadiahmu," kata Raja Hatim. Melihat kehadiran Raja Hatim yang tiba-tiba membuat keduanya terkejut. Penebang kayu itu pun merasa malu. Ia tak menyangka betapa besar pengorbanan rajanya. Ia rela ditangkap agar keluarga penebang kayu bisa mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Hingga tak terasa air mata si penebang kayu menetes. "Tidak, wahai Paduka yang mulia, hamba tak mungkin tega menyerahkan Paduka," kata penebang kayu menahan tangisnya. "Kalau kau tidak menyerahkanku, aku akan menyerahkan diriku pada raja dan mengaku bahwa kau telah membantuku bersembunyi. Dengan begitu kau akan dihukum karena berkhianat," ucap Raja Hatim. Akan tetapi suami istri tersebut tetap tidak mau melakukannya. Di saat mereka berbicara, datang sekelompok orang yang sedang memburu dan mencari keberadaan Raja Hatim. Begitu mengetahui ada Raja Hatim, mereka segera menangkapnya dan dibawa ke istana. Adapun lelaki si penebang kayu mengikutinya dari belakang dengan perasaan sedih. Ketika sampai di istana, masing-masing orang dalam kelompok tersebut mengaku dirinya sebagai penangkap si Hatim. Akan tetapi Hatim membaca keraguan pada diri raja yang zalim itu. Ia pun meminta izin untuk berbicara. "Ketahuilah wahai raja, aku ditangkap oleh lelaki penebang kayu ini, bukan oleh kelompok orang itu. Karena itu, berilah kepada orang tua ini hadiahnya dan lakukan apa yang kau mau atas aku." Mendengar hal itu, si penebang kayu maju dan mengatakan kepada sang raja zalim bahwa Hatim telah menyerahkan dirinya sendiri, bukan ditangkap. Ia juga menjelaskan bahwa Hatim rela berkorban agar ia dan keluarganya memperoleh hadiah. Raja zalim itu merasa takjub dengan pengorbanan Hatim. Wajar bila ia sangat dicintai rakyatnya. Dan Raja zalim itu juga merasa bahwa ia tak pantas memimpin negeri tersebut, karena ia tak mungkin bisa menandingi ketulusan dan pengorbanan untuk rakyatnya. Akhirnya ia memutuskan untuk menarik mundur semua ribuan pasukannya dan mengembalikan tahta kerajaan kepada Hatim al-Ta'i.
Dikisahkan, kondisi ekonomi keluarga Abu Nawas sedang mengalami kesusahan. Ia pun berinisiatif mencari pekerjaan untuk menafkahi keluarganya. Maka pergilah Abu Nawas ke pasar. Beberapa toko sudah ia datangi hendak melamar pekerjaan. Namun tak satu pun yang berminat menggunakan jasa tenaganya. "Maaf Abu Nawas, toko kami sedang sepi, jadi kami tak mampu untuk membayarmu," ucap salah satu pemilik toko. Hingga waktu menjelang siang, Abu Nawas masih belum juga mendapatkan pekerjaan. Dengan perasaan kecewa, Abu Nawas memutuskan untuk pulang ke rumah. Ketika ia tengah menyusuri jalanan sepi, tiba-tiba kakinya terantuk sesuatu. Karena penasaran, Abu Nawas membungkuk dan mengambilnya. Ternyata cuma koin penyok yang sudah karatan. Gerutu Abu Nawas kecewa. Meskipun begitu, ia masukkan koin tersebut ke dalam sakunya. Kemudian ia melanjutkan langkahnya pulang ke rumah. Saat ia melewati toko barang antik, ia disapa oleh si pemilik toko yang kebetulan adalah sahabatnya. "Hei Abu Nawas, dari mana? Mampirlah kemari," pintanya. Abu Nawas pun mampir ke toko sahabatnya itu. Ia lalu dipersilakan duduk dan diajaknya minum secangkir teh hangat. "Dari pagi aku mencari pekerjaan, tapi belum juga aku dapatkan," ucap Abu Nawas membuka obrolan. "Kondisi pasar memang sedang lesu Abu Nawas. Kamu lihat sendiri kan, toko saya terlihat sepi," balas sahabatnya itu. "Oh iya, tadi aku menemukan koin, tapi kondisinya sudah penyok dan karatan. Kalau kamu berminat, ambil saja," kata Abu Nawas sambil menyerahkan koinnya. Sahabatnya itu tampak serius mengamati koin pemberian Abu Nawas. "Koin ini barang antik Abu Nawas. Kemarin saja ada saudagar kaya datang kemari, ia hendak membeli koin seperti ini. Begini saja Abu Nawas, kamu sedang butuh uang kan? Sebagai imbalannya, aku kasih kamu uang 300 dinar, ucap sahabatnya. "Kamu serius?" tanya Abu Nawas kaget. "Ya iyalah, saya serius," balas sahabatnya sambil memberikan uang 300 dinar. Setelah menerima uang tersebut, Abu Nawas buru-buru pamit pulang. Ia berencana membeli makanan untuk keluarganya. Di tengah jalan, Abu Nawas berpapasan dengan seorang yang sedang membawa kambing. Terlintaslah di benak Abu Nawas ingin membeli kambing tersebut untuk dijadikan hidangan. Tapi sayangnya, uang yang ia punya hanya 300 dinar. "Apa kamu berminat membeli kambing ini?" tanya orang tersebut. "Iya, tapi uangku cuma 300 dinar, jawab Abu Nawas. "Tidak apa-apa, aku memang hendak menjualnya 300 dinar, balas orang tersebut. Akhirnya Abu Nawas berjalan pulang dengan membawa seekor kambing. Dan lagi-lagi, ketika ia melewati rumah saudagar kaya, Abu Nawas dipanggilnya. "Hei Abu Nawas, sini, aku beli kambingmu. Nanti malam aku akan mengadakan pesta," ucap saudagar kaya. "Boleh, tapi harganya 1000 dinar, jawab Abu Nawas asal-asalan. Tanpa diduga, saudagar kaya tersebut menyetujuinya. "Iya, sini, aku bayar," kata saudagar kaya tersebut. Dengan senang hati Abu Nawas menjual kambingnya, sebab ia mendapat untung 700 dinar. Maka pulanglah Abu Nawas dengan membawa uang 1000 dinar. Sialnya, saat ia hendak masuk rumah, Abu Nawas dihadang sekawanan perampok. Salah satu dari mereka mengacungkan pisau belati ke arah Abu Nawas. "Berikan uangmu atau aku akan membunuhmu," ancam si perampok. Dengan tubuh gemetaran, Abu Nawas memberikan uang 1000 dinar miliknya itu. Sementara istri Abu Nawas yang melihat kejadian itu dari balik jendela langsung keluar dan berteriak, "Hei, apa yang kalian lakukan?" Mendengar teriakan tersebut, para perampok langsung kabur tunggang langgang. "Apa yang terjadi? Engkau baik-baik saja kan?"
apa yang diambil oleh perampok tadi?" tanya sang istri. Tak ingin membuat istrinya marah, Abu Nawas mengangkat bahunya dan berkata, "Oh, bukan apa-apa, hanya sebuah koin penyok yang kutemukan tadi pagi." Abu Nawas pun berjalan memasuki rumahnya. Di dalam rumah, Abu Nawas duduk termenung. Ia meratapi kejadian yang barusan menimpanya. "Mungkin uang tadi bukan rezeki saya," batin Abu Nawas menghibur diri. Tak berselang lama, tiba-tiba pintu rumahnya diketuk seseorang. Abu Nawas beranjak dari tempat duduk dan membuka pintunya. Ternyata tamu yang datang adalah sahabatnya yang mempunyai toko barang antik tadi. "Hei Abu Nawas, ada kabar gembira untukmu. Koin yang kamu temukan ternyata laku sampai 10.000 dinar. Aku pikir akan lebih bijak bila hasilnya dibagi dua denganmu," kata sahabatnya. "Tadi siang kan aku sudah memberimu 300 dinar. Dan ini sisanya 4.700 dinar. Silahkan diterima," ucap sahabatnya sambil memberikan uang sisanya. "Alhamdulillah, meskipun menerima musibah, pasti akan berbuah kemanisan." Kita pasti sudah tahu bahwa Abu Nawas merupakan tokoh sufi yang sangat terkenal akan kecerdikannya. Bukan hanya cerdik, tapi ia juga terkenal akan kelucuannya. Hal inilah yang membuat orang-orang merasa betah kumpul bersamanya. Kehadiran Abu Nawas seolah bagaikan magnet. Dimanapun ia berada, selalu dikerumuni oleh kawan-kawannya. Dan ternyata di balik tingkah lucunya, Abu Nawas juga merupakan sosok yang sangat dermawan. Meskipun hidup pas-pasan, ia selalu menyisihkan rezekinya untuk orang-orang miskin. Dikisahkan, ada dua sahabat Karim, mereka sama-sama berprofesi sebagai seorang pengemis. Mengetahui akan kedermawanan Abu Nawas, kedua pengemis ini berinisiatif mendatangi rumah Abu Nawas. Maka, pergilah kedua orang ini menuju rumahnya. Setibanya di depan rumah Abu Nawas, pengemis pertama berkata, "Ya Allah, berikanlah aku rizki dengan kemurahan-Mu." Kemudian pengemis kedua berkata, "Ya Allah, berikan aku rizki atas kedermawanan Abu Nawas." Abu Nawas yang sedang berada di dalam rumah mendengar doa kedua pengemis itu. Ia pun kemudian membukakan pintu. Pengemis pertama diberi uang 2 dirham. Sedangkan pengemis kedua yang menyebut namanya diberi sepotong roti. Bila diuangkan, harga sepotong roti setara dengan uang 2 dirham. Tapi di dalam roti tersebut Abu Nawas menyelipkan uang 100 dirham. Ketika menerima sedekah dari Abu Nawas, reaksi keduanya berbeda. Pengemis pertama tampak ikhlas dan bersyukur, sedangkan pengemis kedua merasa kecewa. "Wahai kawan, apa yang kau dapatkan dari Abu Nawas?" tanya pengemis kedua. "Aku diberi uang 2 dirham," jawab pengemis pertama. "Aku hanya diberi sepotong roti," sesal pengemis kedua. Si pengemis kedua ini tak menyadari bahwa di dalam roti tersebut Abu Nawas menyelipkan uang 100 dirham. Pengemis kedua lalu meminta kepada kawannya untuk menukarkan roti yang didapatkan dengan uang 2 dirham milik pengemis pertama. "Hei kawan, berikanlah kepadaku uangmu dan ambil saja rotiku ini untuk anak-anakmu," tawar pengemis kedua. Pengemis pertama tidak keberatan, ia pun menerima tawaran tersebut. Sesampainya di rumah, pengemis pertama kaget bercampur bahagia. Karena ternyata saat ia membuka bungkusan roti, ia mendapatkan uang 100 dinar. Pada hari berikutnya, hal itu terjadi kembali. Pengemis kedua menawarkan rotinya lagi. Karena pengemis pertama sudah mengetahui apa yang ada di dalam roti tersebut, ia pun dengan girang menyetujuinya. Begitulah seterusnya sampai sebulan lamanya.
Pengemis pertama yang kini sudah mempunyai uang banyak tak lagi menjalani profesinya sebagai pengemis. Ia gunakan uang tersebut untuk modal usaha. Sedangkan pengemis kedua masih tetap menjalani profesinya sebagai pengemis. Hingga pada suatu hari saat ia kembali mengemis di rumah Abu Nawas bertanya kepadanya, "Bukankah sudah cukup yang aku berikan kepadamu?" Pengemis kedua menjawab, "Tuan hanya memberiku sepotong roti. Aku jual saja roti itu kepada kawanku seharga 2 dirham." Tersentaklah Abu Nawas mendengarnya. Tapi dari peristiwa tersebut, Abu Nawas mendapatkan pelajaran yang sangat berharga. Dalam hati Abu Nawas berkata, "Waktu pertama kali kedua pengemis datang ke rumahku, pengemis pertama berdoa mengharapkan kemurahan Allah. Maka Allah pun memberikan rizki dan kemurahan kepadanya. Sedangkan pengemis kedua berdoa mengharap kemurahanku, maka Allah haramkan pengemis kedua atas pemberianku, walaupun aku ingin memberinya. Sungguh ini membuatku sadar bahwa sang pembuat takdir tak dapat terkalahkan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu." Di sebuah desa, ada seorang penebang kayu yang memiliki sebuah kapak. Dengan kapak itu ia bekerja menebang pohon-pohon dan membelah-belah batang pohon itu untuk dijadikan kayu bakar. Dari kayu bakar yang dibuatnya, ia peroleh uang untuk menghidupi keluarga kecilnya. Dalam pandangannya, ia tidak memiliki banyak masalah untuk dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Suatu ketika, dalam tidurnya ia bermimpi. Dalam mimpinya itu, ia melihat seorang pengemis yang meninggal dunia. Pengemis yang meninggal dunia itu, dalam alam maut yang diperlihatkan melalui mimpi si penebang kayu, dipanggil namanya oleh malaikat. "Hei, Fulan, marilah datang kepada Tuhan untuk mempertanggungjawabkan kekayaanmu." Maka mendekatlah pengemis itu, dan Tuhan pun bertanya tentang kekayaan yang dimiliki oleh pengemis tersebut, dan untuk apa kekayaan itu dipergunakan selama hidup pengemis tersebut. "Ya Tuhan," jawab pengemis itu, "Hamba-Mu ini tidak memiliki kekayaan apa-apa selain kaleng bekas yang kupergunakan untuk mengemis." "Dari mana kau dapatkan kaleng itu?" Tuhan bertanya lagi. "Kaleng itu hamba dapat dari pasar." "Apakah kau ketika mendapatkannya, kaleng dibuang orang atau kau mengambilnya dari seseorang?" Pengemis itu terdiam, mengingat-ingat peristiwa masa lalunya. "Seingat hamba ya Tuhan, kaleng itu hamba ambil dari tanah, mungkin sudah dibuang orang." "Kau tidak tahu siapa pemilik sebelumnya?" "Hamba tidak tahu ya Tuhan." "Kau tidak pernah berpikir kalau pemilik sebelumnya kehilangan kaleng itu?" Pengemis itu terdiam. Kemudian ia pun menangis dan meratapi untuk diampuni dosa-dosanya pada Tuhan. Saat itulah penebang kayu itu pun terbangun. Ia pun berpikir keras tentang arti mimpinya itu. Apakah demikian pertanggungjawaban yang harus diperbuat kelak di alam keabadian kepada Tuhan akan harta dan kekayaan? Apakah memang harus kita ketahui dari mana harta dan kekayaan yang diperoleh selama ini berasal? Apakah ada pihak yang dirugikan ketika kita beroleh harta atau kekayaan itu? Pemikiran-pemikiran seperti itu menghantui si penebang kayu, hingga akhirnya ia memutuskan untuk pergi ke pasar dan menjual satu-satunya kapak yang ia miliki sebagai harta. Ketika banyak orang bertanya mengapa ia menjual kapak miliknya yang merupakan alat baginya mencari penghidupan, ia berkata, bahkan kaleng bekas bagi seorang pengemis pun harus dipastikan asal-usulnya, tidak merampas hak dan kepunyaan orang lain.
Abu Nawas debat dengan orang Syiah. Suatu hari di istana, Baginda Raja kedatangan tamu sekelompok orang Syiah. Tujuan mereka adalah ingin menantang debat agama kepada para ulama di kota tersebut. Sebagai tuan rumah yang baik, tentu Baginda Raja menyambutnya dengan ramah. Setelah mereka dipersilahkan duduk, salah satu dari mereka berkata, "Maaf Paduka yang mulia, bukannya kami bermaksud kurang ajar, tapi kami hanya ingin menguji sampai seberapa tinggi ilmu agama para ulama di kota ini." Baginda Raja membalas, "Oh, tidak apa-apa, saya justru malah tertarik, sekaligus bisa menambah wawasan ilmu agama." Baginda Raja lalu memanggil beberapa ulama di kota Baghdad yang berilmu tinggi. Tapi sayangnya, saat berdebat, tak ada satupun ulama Baghdad yang bisa menandingi keilmuan sekelompok orang Syiah tersebut. Kala itu Baginda Raja hampir saja menanggung malu. Pasalnya, para ulama yang ia andalkan harus menelan kekalahan. Tiba-tiba penasihat istana membisikkan sesuatu ke telinga Baginda Raja. "Kenapa tidak undang saja Abu Nawas? Orang seperti mereka pasti akan kewalahan menghadapinya," ujar penasihat istana menyarankan. Usulan penasihat istana membuat Baginda Raja merasa mendapatkan angin segar. Ia pun langsung menyetujuinya. Kemudian, Baginda Raja berkata kepada sekelompok orang Syiah, "Di kota ini masih ada seorang ahli ilmu yang juga tak kalah cerdas. Apakah kalian berani menghadapinya?" tanya Baginda Raja. "Tentu saja Paduka, siapa orangnya? Segera hadirkan ke sini, tantang mereka." Maka diperintahkanlah beberapa pengawal istana untuk menjemput Abu Nawas di rumahnya. "Tuan Abu, Anda diperintah Baginda Raja untuk segera menghadap ke istana," kata salah satu pengawal. "Ada apa ini? Bukannya kemarin aku sudah ke istana?" jawab Abu Nawas. "Benar Tuan Abu, tapi kali ini Baginda Raja sangat membutuhkan Anda," balas pengawal itu. "Memangnya kenapa?" tanya Abu Nawas penasaran. "Di istana ada sekelompok orang Syiah. Mereka menantang debat ilmu agama kepada siapa saja," jawab pengawal itu. "Kenapa tidak undang saja para ulama? Tentu mereka lebih pandai daripada aku," ujar Abu Nawas. "Sudah Tuan Abu, tapi mereka semua tidak bisa berkutik," kata pengawal lagi. Akhirnya, Abu Nawas pun terpaksa memenuhi panggilan Baginda Raja. Singkat cerita, sampailah Abu Nawas di istana. Di sana, nampaklah para ulama Syiah sedang duduk berkumpul di sebuah aula kerajaan. Tidak seperti biasanya, Abu Nawas memasuki aula sambil menenteng sendal miliknya. Melihat hal itu, membuat Baginda Raja dan sekelompok orang Syiah dibuatnya terheran-heran. Kemudian, sekelompok orang Syiah bertanya kepadanya, "Kamu ini aneh ya, kenapa kau tenteng sendalmu masuk ke dalam?" Dengan santainya Abu Nawas menjawab, "Saya teringat peristiwa zaman Rasulullah masih hidup. Para kelompok Syiah suka mencuri sandal. Makanya saya bawa masuk, takut sandalnya hilang." Jawaban Abu Nawas tersebut sontak membuat sekelompok orang Syiah semakin bertambah heran. Begitu juga dengan Baginda Raja. "Kamu jangan mengarang cerita palsu. Zaman Rasulullah ajaran Syiah belum ada," protes mereka. "Kalau begitu, diskusi perdebatan kita pun selesai. Dari mana ajaran agama Islam kalian? Kalau di zaman Rasulullah saja belum ada Syiah," balas Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas langsung ngelayar pergi meninggalkan mereka. Sementara sekelompok orang-orang Syiah itu tidak bisa membantah pernyataan Abu Nawas. Baginda Raja yang menyaksikan hal itu seketika tertawa terpingkal-pingkal sembari memuji kecerdasan Abu Nawas. Memeras pemeras. Alkisah,
Pada waktu itu banyak sekali rakyat jelata yang ingin mendapatkan hadiah besar dari Baginda Raja. Karena sudah menjadi aturan kerajaan, bagi siapa saja yang bisa membawakan berita bagus untuk raja, maka ia mendapat hadiah yang sangat besar. Tentu saja haruslah Baginda Raja senang mendengarnya, kalau tidak, pancung hukumannya. Oleh karena itu, tidak semua orang berani begitu saja menghadap dan menyampaikan berita hangat kepada Baginda Raja. Abu Nawas yang suka berbagi uang untuk kaum fakir miskin mulai tergerak hatinya, karena tetangga sebelah rumah banyak yang fakir dengan gaji pas-pasan. Memang Abu Nawas ini terkenal sebagai manusia dengan segudang ide. Kali ini dia bermaksud ke istana untuk menyampaikan sebuah berita yang amat menarik. Abu Nawas yakin kalau yang akan disampaikannya pasti akan membuat Baginda Raja girang, karena berita ini jarang diketahui orang. Di suatu pagi yang cerah, Abu Nawas berangkat sendirian menuju istana. Tetapi semuanya tidak seperti yang dibayangkan semula, karena ia harus berhadapan dengan pengawal penjaga pintu gerbang istana. Penjaga itu yakin bahwa Abu Nawas adalah orang yang sangat cerdik, bahkan paling cerdik di negerinya. Dari itu, tidak mungkinlah Abu Nawas gagal untuk menyenangkan hati Baginda Raja, gumam si penjaga gerbang. Penjaga itu berlagak acuh tak acuh kepada Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, engkau akan aku izinkan masuk, asalkan engkau berjanji terlebih dahulu kepadaku," kata penjaga pintu gerbang itu. "Janji apa?" Abu Nawas pura-pura tidak tahu. "Engkau harus berjanji kepadaku bahwa apapun hadiah yang engkau terima harus dibagi sama rata denganku," kata penjaga pintu gerbang istana. "Oh, baiklah," kata Abu Nawas jengkel. Setelah Abu Nawas menjanjikan separuh hadiah yang akan diterimanya dari Baginda, barulah penjaga itu mengizinkan Abu Nawas masuk. Kejengkelan Abu Nawas terhadap penjaga gerbang yang nakal ini berubah menjadi dendam yang berkobar-kobar. Akhirnya, Abu Nawas mempunyai ide untuk memberikan pelajaran berharga untuk penjaga gerbang istana. Abu Nawas pun masuk istana. Baginda Raja merasa sangat senang. Rasa senang ini sampai ke lubuk hatinya yang paling dalam. Setelah Abu Nawas menyampaikan berita yang amat langka dan jarang diketahui oleh manusia, Baginda pun merasa sangat senang dan puas. Baginda Raja merasa belum pernah mendengarnya, hingga seolah-olah ia telah menjadi orang yang paling beruntung di dunia. "Wahai Abu Nawas, kali ini tentukanlah sendiri hadiah yang engkau inginkan," kata Baginda Raja. "Terima kasih Paduka yang mulia. Bila hamba diperkenankan memilih hadiah, maka hamba meminta 100 cambukan," jawab Abu Nawas. Tentu saja Baginda bertanya-tanya dalam hati, merasa kaget dan heran. Tetapi Baginda yakin bahwa Abu Nawas pasti mempunyai maksud tertentu di balik itu. Dari itu, Baginda memanggil algojo kerajaan dan berpesan jangan terlalu keras kalau mencambuk Abu Nawas. Algojo sudah siap dengan cambuk di tangannya. Abu Nawas dipersilahkan maju. Sesuai dengan pesan dari Baginda, algojo itu mencambuk Abu Nawas dengan pelan. Tepat pada hitungan ke-50, Abu Nawas berteriak, "Berhenti!" Baginda Raja kaget. Beliau bertanya kepada Abu Nawas, "Mengapa engkau minta hukuman cambuk dihentikan? Bukankah engkau sendiri yang memintanya?" Kata Baginda belum mengerti. "Paduka yang mulia, sebenarnya penjaga pintu gerbang istana telah melarang hamba untuk masuk, kecuali hamba mau berjanji membagi sama rata hadiah apapun yang akan hamba terima. Kini hamba mohon sisa hukuman itu dibebankan kepada penjaga pintu gerbang itu, wahai Paduka yang mulia," kata Abu Nawas menjelaskan. Mendengar perkataan Abu Nawas, bukan kepalang murka Baginda. Tanpa banyak bicara lagi, pengawal itu dipanggil untuk masuk. Baginda Raja berpesan kepada algojo untuk melanjutkan hukuman pecut kepada pengawal yang zalim itu dengan sabetan yang sangat keras, sekeras-kerasnya. Algojo dengan sukacita menerima titah Baginda Raja.
Tak mengherankan jika pengawal itu hampir pingsan terkena lecutan keras itu. Abu Nawas merasa sangat senang berbagi lecutan dengan pengawal itu. Namun demikian, Abu Nawas belum juga puas karena seharusnya dia mendapat hadiah dari Baginda Raja. Di hari berikutnya, Abu Nawas menemui pengawal itu dan berkata, "Tahukah engkau apa yang bisa aku lakukan terhadap dirimu kapanpun aku mau?" ancam Abu Nawas. "Tidak," jawab pengawal itu ketakutan. "Karena engkaulah aku tidak membawa hadiah apa-apa kecuali lecutan. Kalau engkau tidak mau mengganti hadiah yang mestinya aku terima, maka aku akan mengadukan kepada Baginda Raja," kata Abu Nawas yang mengetahui kalau pengawal ini suka terima suap juga dari orang lain. Karena takut, maka pengawal itu bersedia menjual ladang hasil kecurangannya di masa lalu. Dan selanjutnya ia memohon kepada Abu Nawas agar tidak mencelakakan dirinya lagi. Abu Nawas pun setuju. Akhirnya, dengan dari hasil penjualan ladang milik pengawal, uangnya dibagikan kepada yang membutuhkan, terutama tetangganya yang miskin tadi. Seperti hari-hari sebelumnya, Abu Nawas diperintahkan Baginda untuk menghadapnya di istana kerajaan. Namun kali ini dengan suasana yang berbeda. Abu Nawas dipanggil pada malam hari yang sangat dingin. Di tengah obrolan yang sedang asik-asiknya, tiba-tiba Baginda Raja bertanya, "Wahai Abu Nawas, apakah engkau mau telanjang bulat di atas atap malam ini?" "Tergantung pada imbalannya, Baginda Raja," jawab Abu Nawas. "Kali ini engkau akan aku beri 500 dirham jika mampu melaksanakannya," jawab Baginda Raja. Karena melihat imbalan yang begitu besar, tanpa berpikir panjang, Abu Nawas segera melepas bajunya. Sesudah bajunya dilepas, selanjutnya Abu Nawas naik menuju atas atap dan duduk seperti yang diperintahkan Baginda Raja. Tentu saja Abu Nawas merasakan rasa dingin yang sangat menusuk kulit. Hingga malam menjelang subuh, Abu Nawas baru turun ke bawah. "Mohon ampun Baginda Raja, mana hadiah yang Baginda janjikan kepadaku?" tanya Abu Nawas. "Oh itu, sabar dulu wahai Abu Nawas. Jadi semalaman apa yang telah engkau lihat?" tanya Raja. "Hamba tidak melihat apa-apa tuanku yang mulia. Hanya seberkas cahaya yang terlihat dari kejauhan," jawab Abu Nawas. "Waduh, kalau begitu engkau tidak berhak untuk mendapatkan imbalan, karena engkau telah dihangati oleh cahaya itu," jelas Baginda Raja. "Loh, bagaimana bisa seperti itu Baginda?" "Karena kedinginan, hamba semalam hampir saja mati," protes Abu Nawas. Namun Baginda tidak ingin mendengar protes dari Abu Nawas. Lebih dari itu, Baginda justru menyuruh Abu Nawas untuk segera pulang ke rumahnya. Karena tidak mau dianggap melawan titah sang raja, akhirnya Abu Nawas pulang dengan rasa dingin dan sedikit kecewa karena gagal membawa 500 dirham tadi. Akan tetapi, di tengah perjalanan, Abu Nawas berkata dalam hati, "Ada-ada saja. Bagaimana mungkin Baginda ingkar janji? Kalau begitu, aku harus mendapatkan yang semestinya jadi milikku." Selang beberapa hari kemudian, Abu Nawas mengundang Baginda Raja untuk jamuan makan bersama di rumahnya. Baginda pun menerima undangan tersebut. Keesokan paginya, Abu Nawas sudah tiba di istana dengan tujuan ingin menjemput Baginda bersama dengan rombongan kerajaan. Akan tetapi di tengah perjalanan, Abu Nawas meminta izin kepada Baginda untuk mendahului mereka dengan alasan ada hal yang harus dikerjakan, terutama akan menyiapkan hal penyambutan meriah kepada Baginda dan pejabat kerajaan. Hingga beberapa saat kemudian, Abu Nawas sudah berada di tempat acara. Di situ Abu Nawas rupanya menyuruh murid-muridnya agar mempersiapkan segala sesuatu untuk menyambut Baginda.
Tak lama setelah itu, Baginda Raja beserta para rombongan datang. Abu Nawas mulai bercerita macam-macam dengan tujuan agar Baginda Raja menjadi senang. Namun karena keasikan ngobrol, Baginda Raja terlihat memegangi perut pertanda rasa lapar sudah menjalar di tubuh sang raja. "Wahai Abu Nawas, mana makanannya?" tanya Baginda Raja. "Mohon ampun Baginda, harap bersabar sedikit karena apinya lamban sekali panasnya. Padahal sejak dari tadi pagi sudah dinyalakan," jawab Abu Nawas. "Api jenis apa itu? Kok lamban sekali panasnya? Coba antar aku ke dapur," tanya Baginda Raja. Setibanya di dapur, Baginda Raja merasa heran karena ada api namun tidak ada terlihat makanan yang sedang dimasak. "Wahai Abu Nawas, mana makanannya?" tanya Baginda kembali. "Itu Baginda yang mulia, ada di atas pohon," jawab Abu Nawas sambil menunjuk pohon tersebut. "Wah, pantas saja. Bagaimana mungkin bisa matang kalau yang dimasak di atas sana, sedangkan apinya ada di bawah? Itu terlalu jauh jaraknya," kata Baginda Raja merasa heran. "Ini sama saja Baginda dengan kasusku beberapa hari lalu. Bagaimana tubuhku ini bisa dihangatkan oleh cahaya yang berada di kejauhan?" jelas Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas membuat Baginda Raja tertawa lebar. Baginda kemudian menyuruh pengawalnya untuk memberikan 2 kali lipat dari hadiah yang pernah dijanjikan, yaitu 1000 dirham. Pohon yang bisa berbicara. Karena seringnya membongkar kasus penipuan, membuat komandan prajurit mendapat penghargaan dari Baginda Raja. Dan berkat sepak terjang sang komandan, maraknya kasus penipuan berangsur-angsur menurun. Saat prosesi pemberian penghargaan berlangsung, Baginda Raja berkata, "Kamu hebat, tidak salah aku mengangkatmu sebagai komandan," puji Baginda Raja. Ia pun memberikan hadiah 50.000 dinar sebagai penghargaan atas jasa sang komandan. "Cara apa yang kamu gunakan sehingga bisa dengan cepat memberantas banyak kasus penipuan?" tanya Baginda Raja. Dengan sombongnya sang komandan menjawab, "Itu mudah saja Paduka. Saya sudah tahu berbagai macam trik tipuan, makanya dengan mudah bisa saya tuntaskan. Saya ini orangnya tidak bisa ditipu Paduka," ucap sang komandan. Baginda Raja pun memuji kinerjanya sebagai komandan prajurit yang berprestasi. Sementara Abu Nawas yang juga hadir berkata di hadapan Baginda Raja, "Pekerjaan seperti itu menurut saya sangat mudah dan tidak berat." Perkataan Abu Nawas ini membuat sang komandan merasa tersinggung. Abu Nawas, kamu berkata demikian karena kau tidak bisa menipuku," ujar sang komandan. "Kamu mungkin bisa menipu semua orang, bahkan kepada Paduka yang mulia. Tapi ketahuilah, kau tidak akan bisa menipuku," kata sang komandan melanjutkan. "Sayang sekali aku tidak bisa meninggalkan istana begitu saja. Kalau tidak, tentu pasti aku akan bisa menipumu dengan sebuah pohon yang bisa berbicara," timpal Abu Nawas. "Mana ada pohon bisa berbicara, kamu jangan menghayal Abu Nawas," balas sang komandan. "Aku bisa membuktikannya dengan membawa pohon itu kemari," sahut Abu Nawas. "Kalau begitu ayo kita buktikan, aku tunggu di sini. Pergilah dan ambil pohon itu, lalu kembalilah kemari," balas komandan. Tidak lama kemudian Abu Nawas bertanya kepada Baginda Raja, "Bagaimana Paduka? Apakah Paduka mengizinkan saya pergi sebentar untuk mengambil pohon yang bisa berbicara?" Baginda Raja pun menjawab, "Silakan Abu Nawas, pergilah dan ambillah pohon itu." Setelah mendapat izin dari Baginda Raja, Abu Nawas pun berkata, "Baiklah wahai komandan, tunggulah aku di sini. Aku akan segera kembali dengan membawa pohon yang bisa berbicara," tutur Abu Nawas.
Maka pergilah Abu Nawas meninggalkan istana. Namun, setelah 1 jam 2 jam berlalu, Abu Nawas tak kunjung datang. Sampai waktu malam tiba, sang komandan masih menunggu. Tapi Abu Nawas tak datang juga. Karena dirasa Abu Nawas tidak akan datang, sang komandan berkata kepada Baginda Raja, "Sepertinya Abu Nawas tidak berani datang, Paduka. Dia pasti takut karena ketahuan bohongnya. Kalau dia berani, pasti dia sudah datang dan membuktikan ucapannya," kata sang komandan merasa bangga. Baginda Raja justru tertawa mendengar pengakuan komandan istana. "Ampun Paduka yang mulia, kenapa Paduka malah tertawa?" tanya sang komandan merasa heran. "Abu Nawas tidak datang bukan karena takut ketahuan berbohong, tapi justru telah berhasil menipumu," balas Baginda Raja sambil tertawa. "Maksud Paduka?" tanya sang komandan tak mengerti. "Kamu menunggu di sini sampai larut malam, padahal Abu Nawas tidak akan datang. Bukankah itu berarti Abu Nawas telah berhasil menipumu?" tutur Baginda Raja. Seketika sang komandan mulai menyadari. Ia pun merasa malu karena telah menyombongkan dirinya. "Ini baru pertama kali orang gila telah memperdayaiku," gerutu sang komandan. Tawa Baginda Raja pun kembali pecah. Ia tak henti-hentinya tertawa sambil memegangi perutnya. Karena buta warna, Abu Nawas selamat dari bahaya. Pada suatu hari, sang menteri akan mengadakan pesta yang hanya dihadiri oleh orang-orang pilihan. Guna menambah semaraknya suasana pesta, Tuan Menteri tidak lupa mengundang Abu Nawas. Maka diperintahkanlah beberapa pengawal untuk memanggil Abu Nawas di rumahnya. Sesampainya di rumah Abu Nawas, salah satu pengawal berkata, "Tuan Abu Nawas, nanti malam ada undangan pesta di rumah Tuan Menteri." Mendengar kabar tersebut, tentu saja membuat Abu Nawas kegirangan. "Baik, nanti malam aku akan ke sana." "Oh iya, sampaikan salam hormat saya untuk Tuan Menteri," balas Abu Nawas. Singkat cerita, malam pun tiba. Abu Nawas bergegas menuju rumah Tuan Menteri. Setibanya di sana, Abu Nawas disambut hangat layaknya tamu kehormatan. Tuan Menteri lalu mempersilahkan Abu Nawas duduk bersama para tamu undangan yang lain. Tidak berapa lama kemudian, hidangan lezat mulai disajikan di atas meja makan. Melihat hal itu, Abu Nawas sudah tidak sabar untuk menyantapnya. Sembari mengambil hidangan di hadapannya, Abu Nawas pura-pura berbasa-basi. "Ngomong-ngomong, pesta dalam rangka apa ini? Jangan-jangan Tuan Menteri naik jabatan ya?" tanya Abu Nawas. "Bukan Abu Nawas, hanya pesta syukuran kecil-kecilan untuk menyambut hari kelahiranku," jawab Tuan Menteri. "Oh, pantesan," balas Abu Nawas. "Pantesan kenapa Abu Nawas?" tanya Tuan Menteri penasaran. "Pantesan hidangannya enak-enak dan Tuan Menteri juga terlihat gagah serta berwibawa," puji Abu Nawas. "Kamu bisa saja Abu Nawas," balas Tuan Menteri tersipu malu. Saat asik menyantap hidangan, tiba-tiba salah satu tamu berkata, "Maaf Tuan Menteri, janggut Tuan Menteri beruban. Mungkin akan lebih indah bila Tuan Menteri mengecatnya menjadi hitam." Mendengar itu, Tuan Menteri yang tadinya berseri-seri mendadak berubah menjadi emosi. "Kurang ajar kamu. Kamu pikir aku sudah tua bangka? Kamu menghina aku," bentak dia. "Ampun Tuan Menteri, aku sama sekali tidak bermaksud demikian," jawab tamu tersebut ketakutan. "Pengawal, tangkap orang ini dan masukkan ke penjara selama 3 hari, perintah Tuan Menteri kepada pengawalnya. Dengan sigap para pengawal langsung menyeret tamu tersebut untuk dimasukkan ke penjara. Ternyata kemarahan Tuan Menteri tidak berhenti sampai di situ. Ia lantas bertanya kepada tamu undangan yang lain, "Apakah kamu lihat ada uban di janggutku?" Dikarenakan takut dihukum, tamu yang ditanya kali ini menjawab dengan berkata bohong.
Hampir tidak ada, Tuan Menteri. Apa maksudmu dengan kata hampir? Pengawal, seret orang ini ke dalam penjara, teriak Tuan Menteri. Tamu kedua pun dibawa oleh pengawal untuk dimasukkan ke penjara. Gara-gara kejadian ini, suasana pesta yang tadinya meriah berubah jadi menegangkan. Untuk ketiga kalinya, Tuan Menteri mengajukan pertanyaan yang sama kepada tamu. Selanjutnya, apa kau lihat ada uban di janggutku? Tanya Tuan Menteri. Karena takut dihukum seperti kedua tamu sebelumnya, tamu ketiga menjawab dengan berkata bohong. Sama sekali tidak ada, Tuan. Bahkan janggut Tuan terlihat hitam dan indah. Kamu pembohong, bentak Tuan Menteri. Pengawal, berikan dia 10 cambukan di punggungnya, kemudian penjarakan dia selama sebulan, perintah Tuan Menteri. Akhirnya Tuan Menteri menoleh ke arah Abu Nawas. Tapi Abu Nawas terlihat asik menyantap makanan seolah sedang tidak terjadi apa-apa. Apa kau melihat uban di janggutku? Tanya Tuan Menteri kepada Abu Nawas yang tampak asik melahap makanan lezat tidak menghiraukan pertanyaan Tuan Menteri. Abu Nawas, aku bertanya kepadamu, bentak Tuan Menteri. Mendengar namanya disebut, Abu Nawas pun menoleh ke arah Tuan Menteri dan menghentikan makannya untuk sementara. Maaf Tuan Menteri, Tuan bertanya kepadaku, sahut Abu Nawas. Ya, aku bertanya kepadamu, apa kau melihat uban di janggutku? Tanya Tuan Menteri. Sebenarnya aku ingin menjawabnya Tuan Menteri, tapi aku buta warna, jadi tidak tahu mana warna hitam dan putih, ucap Abu Nawas. Ia pun kembali meneruskan makannya. Jawaban Abu Nawas yang singkat tapi menggelikan membuat Tuan Menteri tertawa terpingkal-pingkal. Wajahnya yang tadi penuh emosi seketika redam dan kembali tenang untuk mencairkan suasana. Setelah selesai makan, Abu Nawas menceritakan beberapa kisah lucu yang membuat seisi ruangan penuh tawa. Hadiah dari Abu Nawas untuk hakim yang curang. Sewaktu-waktu kerajaan sedang dalam keadaan genting. Hakim yang dikenal adil baru saja meninggal. Sang raja telah mengajukan hakim pengganti, namun ternyata perilakunya sangat tidak adil. Abu Nawas sebagai pribadi yang kritis, akhirnya langsung turun tangan menyelesaikan urusan negaranya itu. Abu Nawas tidak mau jika kerajaan yang menjadi tempat berdiskusi dengan Baginda Raja menjadi tempat kemaksiatan dan ketidakadilan. Abu Nawas yang mengetahui negaranya sedang diterpa darurat krisis, akhirnya turut prihatin. Ia berinisiatif untuk menyadarkan para hakim itu dengan caranya sendiri. Hingga pada sewaktu-waktu, Abu Nawas mendatangi seorang hakim untuk mengurus suatu perjanjian. Tetapi hakim di kota Abu Nawas selalu beralasan tidak punya waktu untuk menandatangani perjanjian tersebut. Kondisi ini terus berlangsung terus-menerus hingga Abu Nawas menarik kesimpulan bahwa sang hakim minta disuap. Namun Abu Nawas mengetahui bahwa suap menyuap merupakan sesuatu yang diharamkan oleh agama. Maka dari itu, Abu Nawas memutuskan untuk melemparkan keputusan kepada si hakim sendiri. Abu Nawas kemudian menyiapkan sebuah gentong. Gentong tersebut diisi dengan kotoran sapi hingga hampir penuh. Kemudian di atas gentong tersebut diolesi mentega. Tak menunggu waktu lama, gentong itu segera dibawa ke hadapan sang hakim. Namun saat Abu Nawas menghampirinya, sesuatu yang aneh terjadi. Tiba-tiba saja kesibukan sang hakim langsung hilang dan memiliki waktu untuk menuliskan tanda tangannya pada surat perjanjian Abu Nawas. Wahai Tuan Hakim, apakah boleh saya memberi gentong mentega itu sebagai ganti tanda tangan Tuan? Tanya Abu Nawas mengelabui. Sang hakim menjawab sambil mengamati gentong itu. Engkau jangan terlalu dalam memikirkannya, kata si hakim dengan sedikit tersenyum. Tak lama setelah itu, hakim tersebut lantas mencolek sedikit mentega dengan ujung jarinya lalu mencicipi.
Wah, enak sekali mentega ini, kata sang hakim. Memang betul Tuan, sesuai dengan ucapan Tuan. Jangan terlalu dalam mencolek menteganya, jawab Abu Nawas. Abu Nawas kemudian segera meninggalkan kantor sang hakim setelah mendapatkan tanda tangan si hakim. Beberapa saat setelah itu, sang hakim pulang dengan hati yang riang gembira karena mendapat satu gentong berisikan mentega itu. Setibanya di rumah, sang hakim memanggil istri dan anak-anaknya untuk makan bersama. Pada mulanya mereka sekeluarga sangat menikmati mentega itu. Tetapi begitu lapisan mentega itu habis, mereka mulai memakan kotoran sapi. Aduh, apa ini? Baunya kok sangat busuk seperti kotoran hewan, kata hakim. Hakim lantas teringat perkataan Abu Nawas. Setelah berpikir panjang, ia baru sadar bahwa semua itu adalah ulah si Abu Nawas yang ingin menyadarkannya untuk meninggalkan praktek suap menyuap. Tampaknya ia merasa bersalah atas sikapnya selama ini. Hingga keesokan harinya, ia mendatangi rumah Abu Nawas dan meminta maaf atas kegilapannya selama ini. Kecerdikan Abu Nawas, selesaikan persoalan pembagian kambing. Suatu hari datanglah 3 orang desa menghadap Baginda Raja di istana. Baginda Raja yang waktu itu sedang duduk berbincang-bincang dengan para pejabat tinggi, langsung saja mempersilahkan ketiga orang itu untuk masuk. Setelah 3 orang itu membungkuk, salah seorang di antara mereka berkata, "Ampun beribu ampun Baginda, karena kami telah mengganggu perbincangan Baginda dengan para pejabat yang lain." "Tidak, kalian tidak mengganggu. Kami malah senang dengan kedatangan kalian. Memangnya ada apa kalian menghadapku? Adakah persoalan yang ingin kalian sampaikan?" "Begini Baginda, saya Ahmad mempunyai 2 ekor kambing betina. Zulfikar mempunyai seekor kambing jantan. Sedangkan Zubair tidak mempunyai kambing. Karena itulah Zubair yang setiap hari harus bekerja mengembalakan kambing. Apabila ketiga kambing itu beranak pinak, maka pembagian keuntungannya juga telah kami sepakati, yakni saya mendapat separuh dari jumlah kambing. Zulfikar memperoleh 1/3 dari jumlah kambing. Sedangkan Zubair yang mengembala dan merawat yang mendapat bagian 1/8-nya, terang Ahmad. "Lantas, apakah kambing itu sekarang telah beranak pinak?" tanya Baginda. "Benar Baginda, ketiga kambing itu sekarang sudah berjumlah menjadi 23 ekor. Karena itu, kami sekarang ingin membaginya sesuai dengan kesepakatan kami dulu. Tapi ternyata kami kesulitan untuk membaginya. Karena itulah kami kesini ingin memohon pertolongan Baginda," terang Ahmad. Membagi 23 ekor kambing sesuai perjanjian tentu tidak mudah. Bayangkan, bila Ahmad memperoleh pembagian separuh dari kambing-kambing itu, maka Ahmad sebenarnya mendapat bagian 11 ekor lebih setengah kambing. Sedangkan Zulfikar memperoleh pembagian 1/3. Seharusnya mendapatkan 7 ekor lebih 2/3 kambing. Sementara Zubair mendapatkan 1/8-nya, yang berarti 2 ekor kambing lebih 7/8 kambing. Baginda Raja tampaknya berpikir keras untuk memecahkan masalah tersebut. Bahkan para pejabat yang hadir di tempat tersebut juga tak sanggup memecahkan masalah tersebut. Karena orang yang hadir di tempat tersebut tak ada yang bisa memecahkan masalah itu, akhirnya Baginda Raja terpikir untuk mengundang Abu Nawas yang cerdik untuk ke istana. Setelah Abu Nawas sampai di istana, ia pun langsung bertanya masalah yang terjadi. Mereka bertiga kemudian menceritakan ulang kronologi kebingungan tersebut. "Wah, itu masalah kecil Baginda. Insya Allah saya akan membantu mencarikan jalan keluarnya," kata Abu Nawas. "Tolong bawakan kambing itu masuk semuanya."
Setelah ke-23 ekor kambing tersebut dituntun masuk istana, Abu Nawas lalu menghitung kembali jumlah kambingnya. Sesudah kambing itu dihitung dan benar jumlahnya 23 ekor, Abu Nawas lantas berpikir keras untuk menemukan solusi dari masalah pelik tersebut. Tak lama kemudian, "Izinkan saya meminjam kambing Baginda, seekor saja," kata Abu Nawas. "Nah, sekarang saatnya saya akan membagi kambing tersebut sesuai dengan porsi kalian saat perjanjian," kata Abu Nawas setelah menambahkan kambing milik Baginda Raja. "Ahmad yang berhak memperoleh separuh kambing, maka boleh mengambil 12 ekor. Sedangkan engkau Zulfikar, yang memperoleh bagian sepertiganya, maka boleh mengambil 8 ekor, kata Abu Nawas memerintah. Terakhir Zubair, yang memperoleh bagian 1/8-nya, maka engkau berhak mengambil bagian 3 kambing. Sisa 1, karena saya tadi meminjam 1 ekor kambing milik Baginda Raja, maka ini saya kembalikan lagi kambing tersebut. Masing-masing telah mendapatkan bagiannya. Mereka pun berterima kasih dan kembali ke kediamannya masing-masing. Perkara yang sulit itu akhirnya dapat ditemukan solusinya berkat kecerdasan Abu Nawas. Meskipun dalam hal ini ada yang dirugikan, namun mereka semua senang. Akhirnya Abu Nawas memperoleh hadiah uang emas dari Baginda Raja berkat kecerdikannya. Jika dicermati, ada yang salah atau kurang pas dari pembagian kambing tersebut. Coba seberapa telitikah sobat sekalian sehingga tahu letak kesalahannya. Abu Nawas menitipkan emas kepada perampok. Dikisahkan ada seorang ketua perampok yang terkenal sadis dan kejam. Ia mempunyai puluhan anak buah yang juga tak kalah sadisnya. Mereka melakukan aksinya di tengah gurun pasir yang gersang jauh dari pemukiman penduduk. Bagi siapa saja yang melewati daerah kekuasaannya, maka akan bernasib sial, terutama rombongan kabilah yang membawa barang dagangan. Apabila ada yang berani menolak atau melawan saat dirampok, gerombolan perampok tersebut tak segan-segan untuk membunuhnya. Suatu ketika, Tuan Hamid berencana pergi ke negeri seberang untuk membawakan pesanan sebuah perhiasan emas. Namun Tuan Hamid ragu untuk melakukannya, sebab ia harus melewati gurun pasir yang merupakan kawasan komplotan perampok sadis tersebut. Ia pun bingung dengan situasi yang dialaminya, sementara ia juga harus mengirimkan emas pesanannya secepatnya. Setelah merenung agak lama, terlintas di benaknya sosok Abu Nawas. Semoga saja dia bisa membantuku, pikir Tuan Hamid. Ia pun lantas pergi menemui Abu Nawas. Sesampainya di rumah Abu Nawas, Tuan Hamid lalu mengungkapkan permasalahannya. "Wahai Abu Nawas, saya bingung dengan situasi yang sedang aku alami. Barangkali kamu bisa membantuku," pinta Tuan Hamid. "Masalah apa yang membuatmu bingung?" tanya Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, besok aku harus mengirimkan perhiasan emas ke negeri seberang. Tapi aku takut karena harus melewati gurun pasir yang merupakan kawasan komplotan perampok sadis. Karena yang aku dengar, siapapun yang melewati daerah itu pasti hartanya dirampok sampai ludes. Kalau menolak akan dibunuh," ujar Tuan Hamid. "Menurutmu apa yang harus aku lakukan?" tanya Tuan Hamid. Sejenak Abu Nawas terdiam. Dalam hati ia berkata, "Mereka memang perampok yang sadis. Yang aku dengar, tidak ada yang bisa selamat melewati daerah itu, kecuali dengan pertolongan Allah." "Ya sudah, begini saja Tuan Hamid. Saya akan membantumu, biarkan aku yang melakukan tugas itu," ucap Abu Nawas.
"Maksudmu kamu yang akan mengantarkan emasnya?" tanya Tuan Hamid. "Benar Tuan Hamid, itu pun kalau Tuan mengizinkan," jawab Abu Nawas. "Tentu saja Abu Nawas, saya justru malah berterima kasih kalau kamu berhasil menjalankan tugas ini. Kamu akan saya kasih hadiah," balas Tuan Hamid kegirangan. Singkat cerita, berangkatlah Abu Nawas membawakan emas Tuan Hamid. Dia ikut rombongan kabilah besar yang sama-sama menuju ke negeri seberang. Saat tengah malam tiba, sampailah mereka di tengah gurun pasir yang merupakan daerah komplotan perampok sadis. Dari kejauhan Abu Nawas melihat ada gubuk kecil yang dihuni oleh satu orang. Maka terlintaslah di benaknya sebuah ide untuk menyelamatkan emas yang dibawanya sebelum dihadang para perampok. "Lebih baik aku titipkan emas ini kepada orang penghuni gubuk itu," pikir Abu Nawas. Ia pun segera memisahkan diri dari rombongan, berjalan menuju gubuk tersebut. "Kawan, bolehkah saya menitipkan barang ini sebentar?" tanya Abu Nawas. Orang penghuni gubuk itu menjawab, "Oh, silahkan, taruh saja di dalam." Setelah menitipkan emas, Abu Nawas lalu mengejar rombongannya dan kembali berjalan bersama para kabilah. Tidak lama kemudian, tiba-tiba komplotan perampok muncul menghadang dengan pedang terhunus di tangannya. "Serahkan semua barang-barang kalian, jangan ada yang tersisa. Bila kalian melawan atau menolak, kami tak segan-segan membunuh kalian," ancam komplotan perampok. Rombongan kabilah ini pun terpaksa memberikan semua hartanya karena ketakutan akan dibunuh. Sedangkan Abu Nawas yang tak membawa apapun hanya digeledah dan luput dari aksi perampokan. Ketika semua barang dan harta berhasil didapatkan, komplotan perampok ini lalu pergi meninggalkan Abu Nawas dan rombongannya. "Alhamdulillah, emas yang kubawa bisa selamat," ucap Abu Nawas dalam hati. Kemudian Abu Nawas berniat ingin kembali mendatangi gubuk tempat di mana ia menitipkan emasnya. Setibanya di sana, terlihat komplotan perampok yang tadi beraksi berada di gubuk yang akan ia datangi. "Celaka, ternyata aku salah orang. Yang aku titipi emas justru dialah ketua perampoknya," kata Abu Nawas kecewa. Saat ia hendak pergi berpaling, dari kejauhan si ketua perampok melihat kehadiran Abu Nawas. "Hei tuan, kemarilah, jangan takut," teriaknya. Sesaat Abu Nawas ragu dengan tawaran ketua perampok tersebut. "Kalaupun aku lari, aku pasti akan mudah ditangkap mereka. Dan bisa-bisa aku dibunuhnya. Lebih baik aku datangi saja. Hanya kepada Allah aku meminta perlindungan," ucap Abu Nawas dalam hati. Lalu Abu Nawas memberanikan diri menghampiri mereka. "Tuan, mau mengambil barang titipan Tuan?" tanya ketua perampok. "Benar, saya kesini berniat untuk mengambilnya," jawab Abu Nawas. "Ambillah dan segera tinggalkan tempat ini," ucap ketua perampok. Abu Nawas sempat terkejut dan heran dengan ucapannya. Tak ingin membuang waktu, Abu Nawas segera mengambil emas titipannya dan pergi meninggalkan tempat itu. Saat Abu Nawas berjalan menjauh, sayup-sayup ia mendengar percakapan para komplotan perampok tersebut. "Kenapa membiarkan orang asing itu mengambil hartanya?" tanya salah satu anak buahnya. Sang ketua perampok menjawab, "Orang asing itu telah mempercayaiku. Seperti aku mempercayai Allah akan menerima taubatku suatu saat nanti. Aku hargai kepercayaan orang asing itu agar Allah menghargai kepercayaanku pula." Mendengar hal itu, barulah Abu Nawas tahu bahwa sebenarnya si ketua perampok adalah orang yang ingin bertobat. Kejujuran Abu Nawas diuji dengan wanita cantik. Suatu hari, Abu Nawas pergi ke hutan untuk mencari kayu. Ia membawa kapak yang sangat usang sebagai alat mempermudah pekerjaannya.
Namun sayangnya kapak miliknya itu malah jatuh ke jurang. Melihat Abu Nawas yang sedang panik dan bingung karena kapak satu-satunya jatuh ke jurang, jin itu langsung berubah jadi seorang kakek-kakek. Jin yang menjelma jadi kakek-kakek itu langsung menanyakan apa yang sedang terjadi. Lalu Abu Nawas mengatakan kalau kapak miliknya jatuh ke jurang dan kesulitan mengambilnya. Kemudian kakek itu menawarkan diri membantu mengambil kapak milik Abu Nawas. Namun kapak yang diambil sang kakek dari dalam jurang terlihat berbeda, berlapis emas dan sangat mewah. "Apakah ini milikmu, nak?" tanya kakek itu. "Bukan, kek," ujar Abu Nawas. Lalu kakek itu langsung menggantinya lagi. Kali ini kapak yang tidak kalah mewah, yaitu dilapisi intan permata sehingga terkesan mewah sekali. "Apakah itu kapakmu, anak muda?" kata kakek itu. "Bukan, kek, kapak saya jelek dan berkarat," terang Abu Nawas. Kakek itu pun berkata dalam dirinya bahwa Abu Nawas ini memang benar-benar jujur. Sebelum memberikan 2 kapak mahal tadi, kakek itu bertanya kepada Abu Nawas, "Mengapa tetap ingin kapaknya yang sudah usang itu? Aku tidak mau mengambil yang bukan hak saya, kek. Aku adalah orang yang selalu bersyukur dengan apa yang saya miliki. Bagiku, kapak jelek ini adalah rezeki yang luar biasa, karena bisa memberikan nafkah yang halal," tutur Abu Nawas. Akhirnya, kakek itu memberikan kapak berlapis emas dan intan permata tadi kepada Abu Nawas sebagai hadiah karena sudah jujur. Ia pulang dengan membawa 3 kapak, yaitu kapak jelek miliknya, kapak yang terbuat dari emas, dan kapak yang berlapiskan intan permata. Tidak sampai di situ, jin tadi masih ingin menguji kejujuran Abu Nawas. Godaan yang diberikan melalui harta tidak berhasil. Akhirnya jin yang menjelma jadi seorang kakek tersebut akan mengujinya dengan wanita. Kakek itu kemudian menculik istri Abu Nawas, kemudian menyembunyikannya ke alam jin. Setelah pulang dari hutan, Abu Nawas langsung mencari istrinya. Ke semua sudut ruangan ia cari, namun istrinya menghilang secara misterius. Lalu kakek itu datang kepada Abu Nawas dan bertanya apa yang sedang dia cari dan menawarkan diri untuk membantunya. Abu Nawas mengatakan kalau istrinya hilang secara misterius dan hanya meninggalkan pakaian kotor. "Tenang, aku akan membantumu dan pasti menemukan istrimu," ujar sang kakek. Tiba-tiba Abu Nawas teringat kalau kakek itu yang ditemuinya di hutan saat kapaknya masuk ke jurang dan memberikannya 2 kapak yang sangat bernilai. "Wah, rupanya kakek itu ingin menguji kejujuranku lagi," kata Abu Nawas di dalam hatinya. Kakek itu lalu datang membawa wanita yang sangat cantik dan bertanya kepada Abu Nawas, apakah benar orang itu adalah istrinya. Abu Nawas melihat dari ujung kepala sampai ujung kaki. Apakah benar wanita ini adalah istrinya? "Benar, kek, ini istri saya," katanya. "Bukan, ini bukan istrimu. Kenapa kau tidak jujur? Katanya hidup harus penuh rasa syukur," ucap sang kakek. Lalu Abu Nawas menjelaskan, jika ia mengatakan itu bukan istrinya, kejadian yang sama akan seperti kapak tadi. Kakek itu nantinya akan membawa 1 wanita cantik lagi. "Nanti kau akan memberikan 2 wanita cantik itu lagi kan? Sama seperti kapak," terang Abu Nawas. Jin yang menyerupai kakek itu langsung tertawa terbahak-bahak. Ia tidak menyangka kalau Abu Nawas bukan hanya jujur, tapi juga cerdas. Abu Nawas disuruh mendatangkan ibunya yang sudah lama meninggal.
Kisah ini dimulai pada saat Baginda Raja sudah lama tidak bertemu dengan Abu Nawas. Hal tersebut membuat Baginda Raja merasa galau dengan keadaan kerajaan yang sepi dan sunyi tanpa kehadiran Abu Nawas. Baginda tampaknya ingin mendengar cerita-cerita lucu Abu Nawas. Akhirnya Abu Nawas dihadirkan di istana kerajaan. Kemudian terjadi dialog antara keduanya. Setelah sekian lama berbincang-bincang, Raja tiba-tiba saja ingin menguji kepandaian Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, besok pagi bawalah ibumu ke istanaku. Engkau akan aku beri hadiah 100 dinar," kata Baginda Raja. Mendengar titah rajanya membuat Abu Nawas sangat kaget. Bagaimana tidak? Karena raja sebenarnya sudah tahu kalau ibunya telah lama meninggal dunia. Bahkan raja sempat ikut melayat ke rumah Abu Nawas. Akan tetapi, karena iming-iming hadiah yang sangat menggiurkan itu, Abu Nawas justru menyetujui permintaan aneh dari raja tersebut. Setibanya di rumah, Abu Nawas langsung sibuk mencari seorang wanita tua yang kemudian nantinya akan dijadikan sebagai ibunya untuk dihadirkan ke istana. Setelah lama mencari, akhirnya Abu Nawas menemukan orang yang sedang diinginkannya itu. Abu Nawas lalu menjelaskan maksudnya kepada perempuan tersebut. Abu Nawas berjanji akan membagi hadiah kepada wanita itu dengan adil. Tanpa berpikir panjang, perempuan itu menyetujui permintaan Abu Nawas. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali Abu Nawas sudah sampai ke istana. Abu Nawas menuju istana sambil menggendong seorang perempuan tua. "Wahai Abu Nawas, itukah ibumu?" tanya Baginda Raja. "Benar tuanku yang mulia, ini adalah ibuku. Beliau sudah tua dan kakinya lemah, sehingga hamba harus menggendongnya ke istana," tutur Abu Nawas. "Apakah engkau ibu Abu Nawas? Ingat ya, kalau bohong maka akan kuhukum dirimu," tanya raja kepada perempuan tua tersebut. Begitu mendengar ucapan rajanya, perempuan itu terlihat sangat ketakutan. Sehingga perempuan itu membuat pengakuan yang sebenarnya, jika semua itu adalah sandiwara Abu Nawas untuk mendapatkan hadiah dari Baginda Raja. Mendengar penjelasan dari wanita tua itu, membuat Baginda Raja tertawa kegirangan. Baginda akan menghukum Abu Nawas dengan 100 kali pukulan sebagai hukumannya. "Karena engkau berjanji kepadaku akan membawa ibumu ke istana, aku juga berjanji akan memberimu hadiah 100 dinar. Namun sangat disayangkan, kali ini engkau tidak bisa memenuhi janjimu, sehingga engkau harus dihukum dengan 100 kali pukulan," kata Baginda Raja. Abu Nawas yang dari tadi hanya diam, sekarang ia dalam posisi terdesak. Ia segera memutar otaknya agar terhindar dari hukuman. Tak lama setelah itu, ia sudah menemukan cara ampuh untuk lepas dari hukuman tersebut. "Wahai tuanku yang mulia, sebelumnya hamba sudah berjanji dengan perempuan tua itu akan membagikan hadiah yang akan Paduka berikan dengan sama rata. Karena sekarang hamba dihukum 100 kali pukulan, jadi yang 50 pukulan saya terima, sedangkan yang 50 pukulan lagi tolong diberikan kepada perempuan tersebut," kata Abu Nawas. Dalam hati Baginda bergumam, jangankan dipukul 50 kali, dipukul 1 kali saja perempuan tua ini tidak akan mampu berdiri. Akhirnya Baginda mengambil keputusan bahwa uang yang 50 dinar diberikan kepada perempuan tua itu. Dalam keadaan tersebut Abu Nawas menyela rajanya. "Ampun beribu ampun Paduka, jika ibuku telah mendapat hadiah dari Paduka, tidak adil kiranya kalau anaknya ini dilupakan begitu saja," protes Abu Nawas. Baiklah, ini bagian untukmu," kata raja sambil memberikan 50 dinar kepada Abu Nawas.